Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, atas nama Samsul Hayat dari Desa Limbangan, Buya. Buya, punten kula badhe tanglet. Sesungguhnya manusia itu diberikan kecerdasan. Biasanya pada umumnya manusia itu cerdas. Dan cerdas itu ada berapa, Buya? Mongkoten mawon, Buya. Kecerdasan itu ada berapa? Ini cerdas. Nah, jumlah cerdas itu di tubuh manusia itu ada berapa gitu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu atau gimana, Bu? Iya, satu-satu aja barangkali lupa saya. Enggak, iya, Bu ya. Manusia yang paling cerdas pertama kali namanya Adam. Bersumber dari informasi Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di situ peristiwanya sebenarnya sangat teatris sekali ya. Kebetulan saya juga ahli dialog teater. Jadi ini dialog antara Adam, Tuhan, dan malaikat. Itu jangan dianggap seperti kita berhadapan-hadapan. Itu dialog teatris. Kenapa pakai dialog teatris? Karena dengan dialog teatris orang lebih mudah memahami. Ini metodologi Kang Zaki. Kita juga dulu pernah belajar fikih itu pakai tanya jawab. Mas sholatu, kan itu. Apakah sholat itu? Jawabnya, sholat as-sholatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Wa kam arkanuha sabata asyar. Seperti itu. Maka ini jangan beranggapan bahwa Adam pernah melihat Tuhan, malaikat pernah melihat Tuhan, belum ada siapapun melihat Tuhan. Nah, awal ceritanya ini malaikat kan nggak paham kenapa kok kita suruh tunduk, suruh nurut, suruh membantu, ngerewangi makhluk yang dibuatnya dari tanah itu. Nah, ini di sini kita mengungkap kecerdasan yang pertama. Ketika para malaikat itu merasa berkeberatan, ya, kalau sekarang namanya ada nota keberatan dah. Dan saya juga masih ada arsipnya, punya arsip nota keberatannya malaikat itu saya simpan arsipnya, masih otentik. Pertanyaan malaikat begini, untuk apa engkau bikin manusia? Ya kan gitu. Yang nantinya akan banjir darah dan merusak bumi ini. Ini pertanyaan ini kan satu pertanyaan yang kalau kita korek kembali, kalau begitu berarti ketika Adam dijadikan khalifah sudah ada komunitas. Oleh orang para ulama dibilangnya itu adalah komunitas jin. Ya kalau jin mah gak ada darahnya dong, gimana lagi? Jin mah gak bisa ngerusak bumi, yang bisa kan manusia. Kita sampingkan. Itu argumentasi masyarakat jin itu hanya untuk meluruskan pandangan mereka bahwa ada manusia yang pertama. Jadi kita bisa ada penafsiran alternatif. Jangan-jangan manusia yang berjalan dengan makhluk yang dengan dua kaki itu sudah ada sejak zaman Adam, namanya Homo erectus atau Homo erectin, ya, yang bisa berjalan. Nah, tetapi mereka itu masih kehidupan seperti binatang gitu, tapi bukan kera, bukan Darwin ini, bukan gitu. Nah, ketika Adam diangkat jadi khalifah, mereka bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kata Allahnya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat ajak bacote, segoblok sirake. Itulah kalau bahasa Dermayu mah. Akhirnya Allah membuktikan wa 'allama Adamal asma'a, Nabi Adam diajari asma, nama-nama. Nah, mengajari nama-nama ini adalah bahwa Adamlah makhluk manusia pertama yang pertama kali ditingkatkan kecerdasannya sehingga otak ini bisa memahami konsep-konsep, memahami mujarrodat, bukan musakhasat. Kalau yang kelihatan mah ya nama-namanya kelihatan, bisa kita kelihatan, tapi yang sifatnya konsep itu perlu kecerdasan. Sampai sekarang kecerdasan kita berbeda. Umpamanya demokrasi, kayak apa makhluknya demokrasi? Misal, lah ya, sholat itu konsep. Sampai sekarang saya belum pernah melihat sholat. Siapa yang bisa melihat sholat? Nah, yang kita lihat ada orang sedang melakukan sholat yang bisa kelihatan. Nah, nanti ada indikator-indikator itulah yang bisa dikumpulkan menjadi satu definisi. Nah, demokrasi juga yang nggak bisa dilihat, itu konsep dalam pikiran manusia. Tapi kita tahu, oh bangsa ini demokrasi. Indonesia demokrasi enggak? Demokrasi. Mana buktinya tuh? Lihatan. Tiap hari di Jakarta orang demo, nggak ditembakin kok, betul nggak? Ada orang gini kan, semuanya. Ini kan satu kehidupan demokrasi, orang boleh bikin YouTube, bikin Twitter segala macam. Oh berarti ketika orang itu bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengkritik, nah itulah satu ciri demokrasi. Betul nggak? Perasaan geblok kan demokrasi. Nah artinya bahwa dengan asma ini, apa sih asma itu? Nama. Saya ingin mengatakan, ini namanya apa? Rokok. Ini namanya kacamata. Ini namanya oke. Untuk apa dikasih nama? Diberi nama ini untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Kalau tanpa nama gimana? Nah, disitulah kita terjebak. Sampai sekarang asma ini belum selesai. Karena otak kita masih belum cerdas sebetulnya. Sekarang ada seorang yang namanya Rocky Gerung membaca Al-Quran, ya kan? Man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan dia tafsirkan, kan ada gejolak. Ngapain aku? Terus saya juga ditanya, saya bilang apa salahnya? Memang gak boleh baca Quran? Ya itu kan, lah itu masalahnya. Saya lagi memperjuangkan Al-Quran, suruh dibaca oleh orang sebanyak-banyaknya, kamu melarang orang baca Quran, sinting kamu. Ya saya terima kasih orang baca Quran dong. Karena Al-Quran ini adalah memang diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, untuk manusia. Kalau untuk orang yang bertakwa namanya Alkitab. Makanya zalikal kitabu la raiba fi hudan lil, gimana lagi? Nah ini persoalannya. Nah ketika Al-Quran sudah kita baca dan petuah-petuahnya, ajarannya kita pahami, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menimbulkan kecerdasan. Nah kalau orang sudah cerdas, bisa milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, merugikan, itu namanya Al-Furqan. Dan kalau sudah menjadi perilaku sehari-hari yang melekat, itu namanya Az-Zikra. Yang kita pegang namanya mushaf. Gimana? Kenapa namanya dibedakan? Nah itulah makanya. Dan ternyata kita belum cerdas kok, jujur aja. Ya itu makanya wa 'allama Adamal asma, bukan sembarangan. Nah, sebab asma ini berkaitannya dengan ilmu terminologi. Sudah jelas? Jadi kecerdasan pertama adalah kecerdasan membangun satu konsep. Artinya orang yang berpikir secara konsepsional.
Itu yang pertama. Nah, ini lalu kemudian di zaman akhir ada beberapa kecerdasan-kecerdasan. Betul. Jadi mana? Ilmu ini pada akhirnya tidak akan pernah berhenti. Terus bercabang lagi dan seterusnya. Sampai ilmu yang pasti pun tidak pernah pasti kok. Apa memangnya ilmu pasti itu pasti enggak kok. Pada akhirnya tetap saja nanti generasi berikutnya akan mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang ada pada zaman sebelumnya. Nah itu, jadi artinya bahwa kecerdasan ini memang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita istilahkan sudut pandang berbeda. Kalau orang bisa menghitung 3 kali 3 sama dengan 9, 125 kali 125 sama sekian, menghitung berapa volume itu suatu bangunan panjang lebar tinggi, bagaimana? Nah itu kecerdasan, namanya IQ, intelligent question. Tapi belum tentu orang yang cerdas dia berhasil di masyarakat. Ada nggak kiai yang pinter banget tapi beli payu, anak beli? Nah, ada yang hanya bisa tajwid Al-Quran tapi umatnya banyak, didengar omongannya, betul nggak? Nah ini kan ada. Nah berarti ini ada kecerdasan berbeda. Nah ketika di sudut dari efektivitasnya dia melakukan transformasi pada masyarakat, itulah disebut dengan emotional question. Betul enggak? Nah tetapi kalau dalam perenungan alam semesta ya, tentang langit, tentang bumi, tentang akhirat, tentang segala macam, nah itu kecerdasannya beda lagi. Iya, tetapi Einstein sejak awal dalam merenungi prinsip-prinsip universal, beliau memberikan meyakinkan kepada kita, jangan kecut dulu, jangan takut dulu, jangan kecil hati. Ini undang-undang alam semesta bisa kita ungkap semuanya itu. Dia mengatakan dalam pepatah yang sangat terkenal sekali, I have deep belief that the principle of universe will be both simple and beautiful. Bahwa alam semesta ini kelihatannya rumit, tapi nanti kalau kamu sudah belajar ternyata indah dan mudah sekali. Itu. Oke, makasih kita aja.